Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan inayahnya kita semua masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu kurikulum taman kanak-kanak demi untuk memenuhi tugas pengganti UTS dalam mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati SPD MPD, dan saya sendiri Aisyah Sulastri kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 2 ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Menurut Bainet, Finn, dan Cribb dalam Yuliani 2009.2/199 menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Selanjutnya, fungsi kurikulum taman kanak-kanak. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Adapun fungsi pendidikan taman kanak-kanak yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, komponen kurikulum taman kanak-kanak. Yang ke-1 ada tujuan, yang kedua ada bahan pembelajaran, yang ketiga proses belajar mengajar, dan yang keempat penilaian. Ruang lingkup kurikulum taman kanak-kanak. Yang ke-1 moral dan nilai-nilai agama, yang kedua sosial, emosional, dan kemandirian, yang ketiga kemampuan berbahasa, yang keempat kemampuan kognitif, yang kelima fisik motorik, dan yang terakhir keenam seni. Pengembangan kurikulum taman kanak-kanak. A. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Program pengembangan moral dan nilai-nilai agama diharapkan akan meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik. Program pengembangan sosial dan kemandirian dimaksudkan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar, dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik, serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka menguasai kecakapan hidup. Selanjutnya B. Bidang pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru
untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi yang ke-1, kemampuan berbahasa. Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan kognitif yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan logika matematika anak, serta pengetahuan akan ruang dan waktu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, fisik motorik. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. Dan yang keempat, seni. Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan mampu hasil imajinasinya sesuatu berdasarkan menciptakan, mengembangkan kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. Standar kompetensi lintas kurikulum. Kompetensi lintas merupakan kompetensi kecakapan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat, serta kecakapan hidup yang diperlukan anak untuk mencapai seluruh potensi dalam kehidupan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang dibakukan yang harus dicapai oleh anak melalui pengalaman belajarnya. Standar ini meliputi memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya, standar kompetensi Taman Kanak-kanak RA. Standar kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Taman Kanak-kanak dan RA adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Aspek-aspek perkembangan yang diharapkan dicapai meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Melalui pemberian rangsangan, stimulasi, dan bimbingan, diharapkan akan meningkatkan perkembangan perilaku dan sikap melalui pembiasaan yang baik sehingga akan menjadi dasar utama dalam pembentukan pribadi. Selanjutnya, hakikat pendekatan pembelajaran dan penilaian. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran. Yang 1, pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Yang keempat, melakukan pendekatan tematik. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Dan yang keenam, lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, penilaian. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan dan pencatatan anekdot. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan sikap anak, yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Sedangkan pencatatan anekdot merupakan sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Berbagai alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perkembangan, kemampuan, dan perilaku anak antara lain: yang ke-1, portofolio. Yang kedua, penugasan proyek. Yang ketiga, unjuk kerja atau performance. Yang terakhir, hasil karya atau produk. Selanjutnya, kesimpulan. Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Di taman kanak-kanak, siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada tiap-tiap tingkatannya. Alhamdulillah, materi telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.